dari Undang-Undang Nomor 10 2016 Pilkada Serentak, 552 daerah, 38 provinsi, 98 kota, 419 kabupaten, itu serentak semua. Pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia serentak dilaksanakan dengan maksud di tahun yang sama dengan pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif, agar terjadi kesamaan masa jabatan, sehingga pembuatan rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunannya sinkron. Yang sebelum ini kita lihat misalnya Pak Jokowi ya, dilantik Oktober 2014, 2017 ada pilkada 101, setelah itu ada lagi pilkada 2018, ada bupati gubernur baru di tengah-tengah dengan membuat rencana pembangunan 5 tahun yang mereka sendiri. Akibatnya nggak sinkron. Di lapangan ada yang bangun dermaga, kemudian di daerahnya nggak membangun jalannya, siripnya. Nah, itu seperti kasus Sumatera Utara misalnya, ya, ada yang bawa truk buah jeruk ke presiden. Kenapa jalannya tidak dibangun oleh bupati? Kenapa nggak sinkron rencana pembangunannya? Maka akhirnya timbullah ide untuk masa jabatan presiden dengan gubernur, bupati, wali kota itu tidak jauh beda, sehingga ini paralel. Nah, persoalannya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 10 dan 16 tentang pilkada itu, pasal 201 ayat 7 tolong dibaca, bahwa yang hasil pilkada tahun 2020 yang kemarin 270 daerah itu berakhir 2024, artinya 31 Desember 2024 hasil pilkada 2020 mereka harus selesai. 1 Januari harus diisi oleh penjabat, ya kan? Resikonya begitu. Nah, kalau selain dilaksanakan 27 November pilkada serentak, 27 November menuju 1 Januari, apakah 552 daerah ini selesai semua dalam waktu 1 bulan? Pengalaman kita, ya, ada sengketa, ada proses di KPU, paling tidak sebagian besar selesai itu 3 bulan. Nah, kalau mau 3 bulan, kalau dimundurkan, maka akan makin jauh jarak pelantikan presiden dengan para kepala daerah. Kalau mau dekat, justru idenya dari teman-teman dari teman-teman partai politik, dari pengamat, justru dimajukan ke 3 bulan dari 1 Januari. Dihitunglah Desember, November, Oktober, September lah, the right time. September itu waktu yang dianggap cocok, sehingga ketika dilaksanakan pemungutan suara, yang diaturkan pemungutan suara, tapi pelantikan kepala daerah serentaknya nggak ada. Padahal inginnya ada juga pelantikan sebagian besar serentak di 1 Januari, supaya nggak PJ semua se-Indonesia ini. PJ itu punya kewenangan terbatas, ada 4 yang nggak boleh mereka. Beda dengan definitif. Legitimasi juga kalau dipilih oleh rakyat akan kuat. Nah, jadi idenya teman-teman itu dari kita ngobrol-ngobrol ke September. Nah, September kita diskusikan dengan KPU mengatakan bahwa ini skenario bisa dilakukan, tahapannya bisa diatur. Kemudian kita tahu bahwa ronde kedua dari kalau ada ronde kedua dari Pilpres itu adalah bulan Juni, sehingga tahapannya bisa berlangsung. Kemudian Septembernya pemungutan suara pilkada. Nah, di mana posisi Kemendagri? Kami melihat itu cukup rasional sepanjang KPU siap untuk mengerjakan, mereka merasa bahwa mampu, why not di bulan September, dan kemudian akhir Desember selesai. Ketika 31 Desember seluruh kepala daerah hasil pilkada 2020 menurut perintah undang-undang mereka harus selesai, maka 1 Januari sudah diisi oleh pejabat definitif hasil pilkada. Dan itu nggak jauh beda dengan
pelantikan presiden Oktober, hanya beda 2 bulan, sehingga mereka bisa paralel. Jadi sistem pemerintahan kita, pembangunan kita 5 tahun ke depannya akan lebih sinkron. Saya berpikir gitu. Pak, netralitas